Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya ya, hadis ke Al-hadisu Sani wal Isruna. Hadis yang kedua-dua ya. Tariqul Jannah, jalan menuju surga. An Abi Abdillah, hadis yang diriwayatkan Abi Abdillah. Rupanya Jabir bin Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansori kang bangsa Ansor. Radhiya muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhuma saking karone Abdillah ya, Abi Abdillah yaitu Jabir bin Abdillah. Anna rajulan sak temene wong lanang iku sa'alat takon rajul Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakola mongko ndika sapa rajul mau. Aroaita nyritanono panjenengan ing kawula. Ida sholat itu tatkala sholat kula sapa kula as-sholawati ing sholat al-maktubati kang bangsa maktubah wasumtu Ramadan lan poso ing dalam bulan Ramadan wa ahlaltu lan nganggep halal kawula al-halala ing perkara kang halal. Haram lan ngaramake kawula al-harama ing perkara haram. Walam azid lan boten nambahi kawula ala dalika ing mengkono-mengkono kasebut mau syai'an ing suci-suci a'adhulu menapa manjing kawula al jannata ing swarga. Kala kang ndika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am iya utawa nggih. Rawahu den critakake sapa Imam Muslim. Wis menulis ya, sing kurang maknane, sing kurang artine. Hadis diceritakan Abi Abdillah Jabir bin Abdillah ya, Al-Ansori radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memberi ridho kepada mereka semua. Anna rajulan sa'ala Rasulullah, bahwa seorang datang kepada Rasulullah, dan orang tersebut bertanya, ya Rasulullah ceritakan, ya maksudnya beritahu saya ketika idza sholaitu as-sholawati al-maktubati wa dumtu ramadhana wa ahallaltul halal wa haramtul haram. Ketika saya melaksanakan sholat 5 waktu, sholawat maktubati ya, wa sumtu Ramadan dan puasa Ramadan, wa akhlaltul halal dan menganggap yang halal itu halal, mempercayai yang halal itu halal dan yang haram juga haram, tidak melebihi sedikit pun, walam azid ala dzalika syai'an, tidak menambah atau mengurangi sedikit pun, adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Qala na'am. Maka Rasulullah menjawabnya iya. Yes. Terangno dan jangan paham. Jadi pada saat itu ya ada seseorang laki-laki
ya, rajulun, seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kula nek misale sholat 5 waktu. Maksudnya, kula nek sholat 5 waktu, poso Ramadan. Jelas ya, poso Ramadan. Dan menghalalkan sesuatu yang halal dan mengharamkan sesuatu yang haram. Ya kan? Maka apakah saya masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab iya. Rasulullah menjawab, maka ketika sampean menjadi umat Islam, lek sampean belajar sungguh-sungguh, oh gak kira sampean ngebot-ngebotnya Islam. Ya, kayak contoh. Sampean ketika sampean mau sholat, ketika sampean mau puasa, ya, maka kerjakan. Maka Rasulullah menjamin akan masuk surga. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram. Jadi rubah-rubah. Ini penjelasannya sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Jadi Islam itu sebenarnya tidak berat. Pak Zainal, rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Haji bagi yang mampu. Pak, kenapa zakat dan haji kok tidak ditulis tadi Pak? Zakat dan haji itu adalah sesuatu yang dikerjakan apabila dia mampu. Tapi kalau sudah sholat dan puasa, siapapun hukumnya wajib. Sampai bahkan ketika mau sholat itu sangat luar biasa pentingnya, sangat luar biasa wajibnya, ya. Ketika sampeyan tidak sanggup sholat secara berdiri, ya, tidak sanggup secara berdiri, ketika sampean kapan hari ngaji fikih, maka lek sholat dengan cara duduk. Disebutkan kapan hari, ketika sampean tidak sanggup dengan duduk, maka sampean sholatnya dengan secara tidur, ya kan? Dengan isyarat atau isyarat. Gak isyarat, iya berarti sampean mati. Berarti sampean mati. Itu saking pentingnya sholat itu. Dan ketika sampean berperjalanan jauh pun, ya, ketika sampean perjalanan jauh pun yang itu sudah sampai, ya, sudah sampai batasnya yang sudah ditentukan, maka sampean boleh yang namanya jamak takdim atau jamak takhir atau qasar. Enak ya? Saking wajibnya sholat, tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Puasa juga sama. Puasa, ya kan? Puasa juga sama. Bahkan ketika ada orang, ya, yang tidak bisa puasa gara-gara sakit, sempat-sempatnya dan wajib membayar yang namanya fidyah. Saking wajibnya saking wajibnya puasa. Maka sahabat tadi ketika di era Rasulullah, orang masuk Islam gampang, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam, sholat tok ya, dinyang, berarti dinyang kan, ya kan? Sholat tok, puasa tok, ambil aku yang haram aku katakan haram, yang halal aku katakan halal. Apakah saya masuk surga ya Rasulullah? Dijawab iya sama Rasulullah. Dijawab, maka enak, bisa menjadi referensi bagi sampai ini. Masalahnya ketika sama membahas masalah halal haram, maka ini yang menjadi contoh misalnya seperti ini, ya, halal haram, darah, didih, ketika dimakan haram, ya kita katakan haram, homer itu haram, ya sudah katakan haram. Ayam halal atau haram? Ayam halal, ya sudah katakan halal. Babi itu halal atau haram? Haram, ya sudah katakan haram. Jangan dilaksanakan. Jauhi larangannya,
dan jalankan perintahnya. Jauhi larangannya, terus kemudian jalankan perintahnya. Aman. Aman. Maka ketika sama juga sama. Ya. Maksiat itu haram. Bener gak? Maksiat haram, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat itu macam-macam. Maksiat itu macam-macam. Tidak kategori maksiat itu berhubungan dengan seperti itu. Tidak. Tapi maksiat itu macam-macam. Maksiat tangan, Mas Faiz, jalan-jalan enak-enak, wah kalau jambune tonggo dijupuk terus ya, maksiat namanya maksiat. Mata juga sama. Mas Unes senengannya misalnya di lorong mandi tak boleh, maksiat mata. Itu misalkan contoh. Kaki juga sama. Kakimu kau bawa ke dalam hal maksiat, di antaranya dugem dan lain sebagainya. Ya kan? Ya sudah, yang haram katakan haram, yang halal katakan halal. Lah ketika sama mau melaksanakan yang sunnah, terserah sampean. Misalkan Mbak Silvi mau sholat duha ya silakan. Itu perkara sunnah. Sama mau tahajud ya silakan. Sama mau baca Quran aja. Sama misalkan mau puasa Senin Kemis sunnah. Sama mau pakai baju putih sunnah. Men sholat membaca doa kita kabiro walhamdulillahi katsiro dan seterusnya, itu juga sunnah. Sama ketika mau melaksanakan sunnah ya terserah sampean. Terserah sampai. Kalau sampean melaksanakan berarti sampean mendapatkan pahala, tapi kalau sampean tidak mengerjakan ya tidak apa-apa. Maka yang wajib katakan wajib, yang sunnah katakan sunnah. Maka siapa itu mau? Adanya sahabat yang nyanyi, ya Allah ya Rasulullah, aku sholat tok yo, 5 waktu yo, gak ngapa apa yo, gak sholat qobliyah ba'diyah yo, usah. Misalnya gitu kan ya, ada qobliyah, ada ba'diyah, terus kemudian ada sholat hajat, ada sholat tahajud, ada sholat nafil, ada sholat macam-macam. Perkara sholat yang tinyang. Saya itu ya Rasulullah, sholat 5 waktu tok tinyang saja. Boleh kan? Enak kan ya? Puasa ya Rasulullah, puasa Ramadan tok. Puasa sing wajib puasa Ramadan. Ya, paham? Enak kan? Kecuali sama nada. Ya, kecuali sama nada. Berjanji sama Allah wajib dilaksanakan. Ya kan? Aku nek lulus SMA nadar poso 4 hari. Harus kamu tunaikan. Harus karena kamu bernadar. Paham ya nak ya? Jadi ketika seperti itu, ketika yang halal ya katakan halal, yang haram ya katakan haram, yang wajib ya katakan wajib, yang sunnah ya katakan sunnah. Lebih ketika sama mau mengerjakan perkara sunnah, ojo sampai ngalah-ngalahin sampai melaksanakan perkara wajib. Oh, tahajudnya mantap. Nek kak jam 3 tangi. Ya kan jam 3 tangi, wae subuh bang. Nah, ini dosa sampai malangan. Ngalah wajib gara-gara enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh. Terus pokoknya yang penting ketika sama mengerjakan sunnah ya sudah kerjakan semampunya. Semampunya. Tapi kalau sudah berbicara tentang perkara yang wajib, maka sampean harus mengerjakan. Paham? Jangan sekali-sekali meninggalkan sholat 5 waktu. Pak sibuk pak, sibuk yang sampean kerjakan. Sholat itu waktunya panjang. Ojo khawatir. Saat duhur misalnya sama ada yang bekerja, jam istirahatnya jam berapa? Jam 12. Dia kan masih imam ya, biasanya jam 12 jam istirahat sampai jam 1. Boleh nggak sama sholat jam 1? Boleh. Di awal waktu boleh, di tengah waktu boleh, di akhir waktu juga boleh. Yang penting kerjakan. Yang tidak boleh itu sampai sholat duhur yang boleh asar. Di luar waktu. Ketika masih waktunya, ya kamu wajib mengerjakan. Yang bagus yang mana Pak Zainal? Yang bagus di awal waktu. Yang bagus. Masalah nanti sama mengerjakannya gimana terserah sampai mau pilihan. Kepengen api yang di awal.
waktu, kepengen waktu api yo ning tengah waktu, kepengen api yo ning akhir waktu. Jadi ono api nemen ambek api luar biasa. Api kabeh. Gak ono ceritane iki api kok maning rada api ora elek, enggak ada. Api tambah api luar biasa keren. Itu perbandingannya, aja dibalik ya. Jadi hukum seperti itu. Jadi bolak-balik ya. Pokoknya yang haram katakan haram, yang halal katakan halal. Salat 5 waktu aja sampai ditinggal. Puasa Ramadan full. Dakhalal jannah, pasti dakhalal jannah. Rasulullah yang mengatakan, itu Pak Zainal. Kalau Pak Zainal yang mengatakan, "Pal kan kamu bujur kok." Ah, yakin aku. Itu jawabannya. Kan gitu ya. Kalau Pak Zainal yang mengatakan tidak yakin. Karena apa? Manusia itu kadang doif, lemah, kadang juga punya bohong. Pasti Pak Zainal juga sama. Kadang ya bener, kadang api, kadang bener, kadang api. Manusia semuanya sama. Tidak ada manusia sedunia itu yang bener terus tidak ada. Salah terus tidak ada. Ya mesti ono bener, mesti ono salah. Mesti ono bener, ono salah. Semua ya, kecuali Rasulullah dijamin kan gitu, sampai duriannya saja dijamin kan gitu, sampai nasabnya Rasulullah sampai ke atas juga dijamin. Tapi kalau semua manusia siapapun itu tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Pasti pernah melakukan kesalahan, pasti melakukan kebenaran. Semuanya sama. Tergantung manusia itu ketika dekat dengan Allah. Ketika manusia itu dekat dengan Allah, ketika dia mau salah, secara otomatis dia istighfar, astagfirullahaladzim. Kan gitu, tadi salah. Misalnya ngelok masih imam tom iku mamam, senengan mangan dia uwake koyo waduh lah misalnya kan ngelok ya, membuat sakit hatinya imam kan. Astagfirullahaladzim, sepurane masih imam ya, aku mau mari melalui sampean sepurane sing wake nah. Jadi tergantung itunya. Manusia kadang ketika melakukan salah, ketika dia ingat Allah, maka dia segera meminta maaf. Makanya ada kesalahan hablum minallah dan hablum minan nas. Pokoknya yang penting sampean paham bisa ya. Yang penting masalah hadis itu mau ya. Laksanakan sholat, laksanakan puasa, yang halal katakan halal, yang haram katakan haram. Cuk bolak balik. Cuk sekali-sekali sama mengatakan halal mari haram. Jangan. Cuk sekali-sekali mengatakan haram mari sama katakan halal. Bahaya. Paham ya nak ya? Karena ini maka harus kamu jaga ila yaumil qiyamah.